Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah beberapa hari berlama-lama, Xiaoyan dan Sun Er tidak pernah keluar. Xiaoqi juga mengerti dan tidak mengganggu keduanya. Adapun Yueli, dia hanya mendengar tentang hubungan antara pria dan wanita, dan dia tidak tertarik dengan itu. Tetapi ketika dia melihat ayah dan ibunya bermesraan, sosok Raja Tianshang selalu muncul di benaknya karena suatu alasan. Bagaimana saya bisa merindukan lelaki tua itu? Sialan. Raja Tianshang yang sedang minum anggur di suatu tempat yang jauh bersin, menggosok hidungnya dan bergumam. Pasti gadis itu yang ingin menjadi ratu lagi. Tapi Yueli juga menemukan bahwa saat ingatan perlahan terbangun, ingatan itu tanpa sadar telah bergabung ke dalam pikiran Yueli. Dan itu juga tanpa sadar mempengaruhi segala sesuatu tentang Yueli. Kepribadian, cara berbicara, dan sikap terhadap segala sesuatu secara bertahap muncul di tubuh Yueli dalam proses yang halus. Yueli mungkin masih menjadi dirinya sendiri, tetapi masih sulit untuk tidak terpengaruh oleh ingatan dari kehidupan sebelumnya. Aku dengar lelaki tua itu menyukai Pluto di kehidupan sebelumnya, tapi untungnya kita tidak bertemu. Yueli jelas menolak hubungan antara Pluto dan Raja Tianshang di kehidupan sebelumnya yang tidak bisa dihindari. Tetapi waktu perlahan akan mengubah segalanya. Semakin Anda menolak sesuatu, itu mungkin menjadi bagian tak terpisahkan dari diri Anda pada akhirnya. Tetapi Yueli masih tidak dapat memahaminya saat ini. Dia secara bertahap akan memahami apa yang paling berharga baginya. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap, Xiaoyan dan Sun Er masih belum muncul. Yueli menjadi sedikit cemas. Bukankah seharusnya beri aku adik perempuan saja? Yueli tidak mengerti, tetapi merasa waktunya terlalu lama. Di kabin, kegembiraan meledak. Pipi Sun Er masih merah dan dia meringkuk di dada Xiaoyan. Apakah Sun Er ingin kembali ke dunia bawah? Tanya Xiaoyan. Aku benar-benar ingin tinggal di sisi kakak Xiaoyan. Tetapi aku sudah merasakannya di surga pembunuhan sebelumnya. Meskipun aku berlatih keras, kekuatanku masih terlalu lemah. Tetapi di sisi kakak Xiaoyan hanya bisa menjadi beban. Kakak Xiaoyan harus menungguku menjadi kuat dan bisa bersama kakak Xiaoyan. Sun Er berkata dengan lembut. Di bawah baptisan cinta, Sun Er menjadi lebih cantik dan kulitnya bersinar. Saya juga ingin berada di sisi Sun Er, tetapi saya juga tidak cukup kuat untuk melindungi Anda sepenuhnya. Saya pikir saya bisa. Tetapi semua mitra dalam tim yang tak kenal takut mati karena aku. Jadi aku dapat yakin bahwa kamu berada di dunia bawah. Xiaoyan juga menghela nafas dan bergumam. Kakak Xiaoyan tidak perlu terlalu sedih. Saya mendengar dari Yueli bahwa mereka sangat baik di dunia bawah. Setelah mereka melalui pengalaman, mungkin saja mereka akan menjadi lebih kuat ketika mereka dibangkitkan. Sun Er melihat Xiaoyan merasa sedih. Dia langsung menghiburnya. Aku benar-benar kasihan pada mereka. Setelah mereka dibangkitkan, mereka harus menetap. Biarkan aku mengurus sisa jalan, kata Xiaoyan dengan suara rendah. Sun Er benar-benar mengerti segalanya. Dia mengerti apa yang sedang dilakukan Xiaoyan sekarang. Semuanya harus dibebani dengan banyak hal. Xiaoyan tidak pernah menjadi orang yang egois. Setelah mendengar tentang kematian Xiaoyan di bintang Hongmeng, mata Sun Er memeras berkali-kali. Tetapi Xiaoyan pasti punya alasan mengapa dia harus bertahan terlepas dari segalanya. Sebagai wanita Xiaoyan tidak peduli apa yang dilakukan Xiaoyan.
Sun Er akan sangat mendukungnya. Aku mengerti, jika kamu menginginkan Sun Er bisa datang kapan saja. Setelah mengatakan itu, bahwa wajah halus Sun Er memerah dan detak jantung Xiaoyan semakin cepat. Dan dia berbalik untuk memegang Sun Er lagi. Kakak Xiaoyan, tunggu sebentar. Sebelum Sun Er selesai berbicara, bibir lembut Xiaoyan memblokir semua kata lagi. Setiap momen begitu indah, dan dia tidak tahan berpisah untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Sun Er berdiri di depan cermin dan akhirnya mengatur pakaiannya. Lalu di wajahnya mengatakan segalanya. Xiaoyan memeluknya dari belakang. Perasaan bahagia membuat Sun Er cantik. Wajah juga memiliki senyum manis. Aku percaya suatu hari nanti keluarga kita akan bahagia bersama selamanya. Dan hari itu tidak akan lama lagi. Xiaoyan berbisik dengan suara rendah. Dan Sun Er menganggukkan kepalanya dengan cantik. Dimanapun kakak Xiaoyan berada, Sun Er akan ada di sana. Apapun yang terjadi, Sun Er akan menemani kakak Xiaoyan. Sun Er berbalik dan memeluknya dengan erat, seolah ingin meleburkan dirinya ke dalam tubuh Xiaoyan. Ayo pergi, kalau tidak, Yueli benar-benar berpikir kita akan memberinya adik perempuan dan pergi keluar. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Sun Er juga mengeluarkan tawa seperti lonceng perak ketika Xiaoyan mengatakan ini. Matanya yang indah tertunduk ke teluk bulan sabit. Dia sangat cantik dan imut. Melihat Xiaoyan dan Sun Er berjalan keluar kabin perlahan, Yueli berdiri, berjalan mengintari mereka berdua, dan merasa lega setelah melihat mereka sebentar. Untungnya aku tidak punya adik perempuan. Aku tidak ingin menjadi kakak perempuan. Yueli berkata dengan sedih. Xiaoyan tertawa dan mengusap kepala Yueli. Sun Er juga menutup mulutnya dan tersenyum. Xiaoqi datang ke sisi Sun Er, menatap wajah Sun Er yang berseri-seri dan tersenyum. Kakak Sun Er telah menjadi cantik kembali. Begitu kata-kata itu keluar, hanya putri kedua yang mengerti. Xiaoyan menjadi sedikit malu. Dia batuk 2 kali. Sementara masih ada waktu, saya akan berlatih. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku. Pada saat ini, Xiaoyan segera melarikan diri dari tempat kejadian, meninggalkan kedua istrinya untuk menutup mulut dan tertawa. Pada akhirnya, Xiaoyan juga memanen beberapa kristal sumber. Jika dia menyerap kristal sumber ini, dia mungkin bisa menembus ke tahap akhir dari Dewa Petarung Bintang 6. Dan 9 juta sumber Qi-nya mungkin menembus 10 juta. Ketika kembali ke kabin, hal pertama yang dilakukan Xiaoyan bukanlah mengeluarkan kristal sumber untuk berlatih, tetapi memasuki pagoda kekosongan roh. Dengan peningkatan kekuatannya, apakah dia dapat menemukan keterampilan bertarung yang lebih kuat? Xiaoyan datang langsung ke level skill yang penuh dengan pita. Dia tidak tahu berapa banyak skill bertarung yang dikandungnya. Menatap level skill seperti bintang jatuh, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan emosional. Dengan level skill ini, Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang skill bertarungnya tidak sesuai dengan kekuatannya sendiri. Sekarang, keterampilan bertarung terkuat Xiaoyan adalah peringkat teratas dunia. Tetapi, dengan peningkatan kekuatannya dan dengan restu dari 10 api iblis absolut, sumber energi Xiaoyan dapat menembus hingga 60 juta. Dengan latar belakang asal Qi yang begitu agung, keterampilan bertarung di tangan Xiaoyan sedikit melebar, dan setidaknya dia perlu mendapatkan 2 keterampilan bertarung tingkat atas dari peringkat dunia. Tentu saja, jika dia bisa mendapatkan keterampilan bertarung dari peringkat keberuntungan semu, dia juga bisa mencoba untuk berlatih. Melihat streamer
Xiaoyan tidak buru-buru. Dia menunggu. Akan selalu ada streamer yang akan melambat. Dan streamer yang melambat itu pasti skill bertarung yang dicari Xiaoyan. Rentangkan telapak tangan Anda. Sinar cahaya jatuh ke telapak tangan dan gulungan merah menyala bersinar beberapa kali karakter besar. Skill bertarung tingkat keberuntungan. Alam Dewa Api Segudang. Xiaoyan terkejut. Dia tidak menyangka akan mendapatkan skill bertarung tingkat keberuntungan dan satu tingkat lebih tinggi dari skill bertarung tingkat dunia. Juga terbagi atas, kalangan menengah dan bawah. Tetapi alam Dewa Api Segudang tampaknya tidak memiliki level khusus yang ditandai, yang berarti bahwa batas atas keterampilan bertarung ini akan sangat tinggi dan itu akan tergantung pada kekuatan penggunanya. Keterampilan bertarung ini benar-benar melebihi ekspektasi Xiaoyan. Tapi masih menjadi pertanyaan, apakah dia bisa melakukannya dengan baik dengan kekuatannya saat ini? Oleh karena itu, Xiaoyan tidak terus dengan rakus, tetap pada tingkat teknik kultivasinya. Tetapi membawa keterampilan bertarung dari keberuntungan ini ke gerbang pertempuran yang sebenarnya, dia duduk bersila dan kekuatan jiwa Xiaoyan dituangkan ke dalam keterampilan bertarung dan informasi agung mengalir masuk ke dalam pikiran. Setelah beberapa lama, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan matanya meledak dengan kecemerlangan. Karena Xiaoyan dikejutkan lagi oleh keterampilan bertarung tingkat keberuntungan ini. Dibandingkan dengan keterampilan bertarung sebelumnya, volume alam Dewa Api Segudang ini benar-benar berbeda. Alam Dewa Api, perluas domain api, berkati dirimu dengan api. Semua rekan tim di domain dewa untuk sementara dapat memperoleh peningkatan api, tetapi menghabiskan banyak energi sumber. Xiaoyan bergumam. Di ruang lingkup penerapan ini, keterampilan bertarung lebih luas, terutama dalam pertempuran kelompok, akan memainkan peran besar. Xiaoyan tidak terlalu banyak berpikir, tetapi langsung memasuki gerbang pertempuran yang sebenarnya. Mencoba melakukan keterampilan bertarung ini sendiri untuk memahami artinya. Di gerbang pertempuran yang sebenarnya, di depan Xiaoyan adalah avatar ilusinya yang merupakan gerbang putih tingkat rendah dari gerbang pertempuran yang sebenarnya dan sangat cocok untuk dicoba. Sinar api yang tidak bisa padam mengembun menjadi rantai api dan melayang di telapak tangan Xiaoyan. Dan kemudian, tangan Xiaoyan yang lain dipandu oleh sumber energi dalam nyala api dan jejaknya digantung di teratai api satu persatu. Dan kemudian dia mengangkat tangannya. Teratai api terbang keluar dan mulai berputar di udara. Kemudian putaran teratai api menjadi semakin cepat dan Xiaoyan menuangkan lebih banyak Genesis Ki. Tentu saja, Ki asal di sekte tempur nyata hanyalah sebuah fiksi. Tetapi itu adalah latar belakang Ki asal asli Xiaoyan dan menggunakan berkah dari 10 api iblis mutlak. Latar belakang 60 juta, asal Ki dikonsumsi dalam sekejap. Duar! Teratai api meledak, tetapi itu bukan ledakan, tetapi menyebar, meliputi jarak ratusan mil jauhnya. Melihat api hitam seperti penghalang yang menutupi area sekitarnya, Xiaoyan segera menemukan bahwa selama pikiran Xiaoyan diselimuti alam Dewa Api Segudang, semua makhluk hidup akan dapat menginteraksi vitalitas mereka. Ini adalah efek dari api yang tak bisa dipadamkan. Mampu memberkati pasang seseorang. Bukankah benar keterampilan tempur ini akan memainkan peran besar dalam perang jangka panjang? Xiaoyan terkejut sekaligus. Memiliki api adalah satu hal, tetapi bisa menggunakan nyala api.
Jika tidak ada jejak misterius seperti itu pada mitra, itu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Jika aturan ini diikuti, domain alam api segudang yang dibentuk oleh 10 api iblis absolut berfokus pada pemulihan. Dapatkah Bayan dan Xinjue Yaoyan melakukan hal yang sama? Bayan segera melayang di telapak tangan Xiaoyan dan mengembun menjadi satu api teratai, menarik tanda terus-menerus, dan melayang di atas teratai api. Kemudian tersapu ke udara. Bayan juga menempuh jarak ratusan mil, tetapi Bayan tidak bisa seperti Yao Peng, atau tidak bisa seperti domain Bayan. Di sekitarnya berubah menjadi siang hari, dan akan segera jatuh ke dalam kendali jangka pendek. Tapi itu juga kehilangan keefektifannya dari waktu ke waktu. Jika Bayan menggunakan alam dewa api, dia tidak bisa mengendalikannya untuk waktu yang lama. Yang bisa dia lakukan hanyalah jangkauan yang sangat luas, seperti nafas Bayan yang menyusut. Namun, rentang yang begitu besar juga dapat memainkan peran yang sangat penting dalam beberapa kasus. Pada akhirnya, adalah Xinjue Yaoyan. Xiaoyan secara berurutan memadukan keterampilan bertarung dari 3 jantung api yang dimilikinya. Dan sesuai dengan kemampuan, berbeda dari masing-masing jantung api. Dan domain dewa api yang ditampilkan juga berbeda. Xinjue Yaoyan diselimuti api ungu merah. 2 yang pertama sebagian besar merupakan tambahan dalam pertempuran. Tetapi Xinjue Yaoyan sama sekali berbeda, karena kemampuan Xinjue Yaoyan adalah menyediakan sumber energi yang dibutuhkan untuk pertempuran. Selama Xiaoyan menggerakkan pikirannya, dia dapat memberikan berkah sumber ki kepada mitranya di domain dewa api di bawah Xinjue Yaoyan. Tetapi itu akan menghabiskan banyak pil ki sumber ilahi. Namun, untuk Xiaoyan saat ini, Shen Yuan Ki pil benar-benar bukan hal yang berharga dibandingkan dengan kemampuan 2 jantung api pertama. Xinjue Yaoyan mungkin lebih efektif dalam pertempuran yang sebenarnya selama pil Ki Shen Yuan cukup. 10 api iblis mutlak di alam dewa api dapat meningkatkan semua tim. Maka kekuatan keseluruhan seluruh tim pasti akan ditingkatkan. Keterampilan bertarung seperti itu memang layak untuk peringkat penciptaan atas. Sungguh luar biasa, bisa meningkatkan kekuatan hati api ke tingkat lain. Setelah persidangan, Xiaoyan tidak bisa menahan nafas. Teknik pertarungan semacam ini bisa dikatakan formasi, tapi berbeda dengan formasi. Jadi, Xiaoyan dengan cepat menguasainya. Namun, Xiaoyan masih tinggal di sekte tempur nyata untuk beberapa waktu, untuk memahami alam dewa api pada tingkat yang lebih dalam. Dan Xiaoyan keluar dari sekte tempur nyata setelah beberapa saat. Ketika Xiaoyan keluar, Penatua Zan yang sudah lama tidak dia temui muncul kembali. Setelah tidak diperlukan, Penatua Zan semakin jarang muncul. Karena Xiaoyan mungkin tidak membutuhkan bantuan Penatua Zan lagi. Detasemen bertahap juga menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut Xiaoyan. Zan tua. Xiaoyan mengepalkan tinjunya sedikit. Lagi pula, dia tidak bisa mencapai apa yang dia lakukan hari ini tanpa bantuan Zan tua dan pagoda roh kekosongan. Nak, kenapa kamu tidak pergi ke lantai 11 dan melihatnya? Kata Zan tua. Xiaoyan sedikit terkejut. Lantai 10 adalah pohon dunia, sedangkan untuk lantai 11, jangan pikirkan itu. Lagi pula, lantai 10 terasa, itu sudah menjadi kekuatan yang kuat dan tidak bisa disentuh oleh kekuatan Xiaoyan saat ini. Lantai 11? Xiaoyan bertanya-tanya. Karena Zan tua telah berbicara, pasti ada kebutuhan untuk pergi ke sana.
Zentua mengangguk sedikit. Xiaoyan segera datang ke lantai 10. Pohon dunia tampak sangat mengejutkan. Mata Xiaoyan dan menyipit. Dia juga cukup penasaran untuk bisa melakukan perjalanan ke dunia lain melalui pohon dunia. Tapi krisis dunia sensi sudah dekat, dan pergi ke dunia lain adalah cerita selanjutnya melalui tangga ke atas. Xiaoyan sampai ke lantai 11. Setiap kali dia memasuki tingkat yang lebih tinggi dari pagoda roh kekosongan, itu selalu membawa kejutan yang tak tertandingi bagi Xiaoyan. Kali ini jelas tidak terkecuali. Ruang di lantai 11 tidak terlalu besar. Ada total 9 peti mati transparan yang mengapung di dalamnya. Tampaknya terbuat dari semacam kristal, dan pola misterius terukir di peti mati ini. Xiaoyan menyapu 9 peti mati terapung, dan segera matanya terpaku. Meskipun ada 9 peti mati, 8 diantaranya kosong dan hanya ada sosok di satu peti mati. Ini adalah avatar saya dari Dewa Asri.